Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan karena firman-Mu selalu memberi kekuatan bagi kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pagi hari ini firman Tuhan tentang bagaimana kita memperoleh hikmat. Kita tahu di dalam firman Tuhan, Salomo mendapatkan hikmat. Itu adalah anugerah. Dia punya hikmat yang tidak pernah akan dimiliki orang lain sebelum dan sesudah dia. Jadi hikmat dia itu luar biasa. Hikmat Salomo sampai dia tahu tentang arsitektur, dia tahu tentang kedokteran, dia tahu tentang fashion, dia tahu tentang etika, dia tahu bagaimana mengamankan negara, dia tahu bagaimana membangun pilar-pilar kekuatan untuk kerajaannya, dia tahu tentang perkayuan, dia tahu tentang sastra, semuanya karena dia punya hikmat yang melebihi semua manusia yang ada di dunia ini dari awal, dari sebelum dia lahir sampai yang sesudah dia, nggak ada yang memiliki hikmat seperti Salomo. Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan walaupun tidak melebihi Salomo, tetapi dia diberi Tuhan hikmat 10 kali lebih berhikmat daripada orang-orang berhikmat. Jadi kalau ada orang paling jenius, maka Daniel 10 kali lipat lebih jenius daripada orang jenius itu. Daniel itu hikmatnya 10 kali lipat dari orang-orang berhikmat. Bukan 10 kali lipat dari manusia, tapi 10 kali lipat dari manusia yang punya hikmat. Dan dia 10 kali lipatnya. Jadi orang-orang berhikmat itu tetap aja kalah total sama Daniel. Demikian juga dengan Yusuf. Tuhan itu memberi dia hikmat sehingga dia tahu bagaimana dia harus membuat lumbung-lumbung. Dia punya hikmat bagaimana mengelola kelimpahan dan dia tahu mengatur segala sesuatu pada masa kekurangan. Sehingga nggak sampai terjadi kelaparan. Dia tahu bagaimana mengatur segala yang dimiliki. Dia tahu mengatur segala sesuatu yang ada di Mesir. Dia kelola bahkan di dalam masa kekurangan atau masa kekeringan. Dia tahu cara mengatur sehingga tidak terjadi yang namanya penjarahan, orang berebut ambil makanan sampai kehabisan. Enggak. Dia tahu cara mengatur semuanya, membagi-bagikan makanan sehingga semua orang di Mesir tidak ada yang kelaparan. Bahkan orang-orang dari luar Mesir pun datang ke mereka untuk membeli makanan. Sehingga lewat kepemimpinan Yusuf, Mesir itu tambah kaya raya. Nah, sebenarnya kita semuanya itu kan Tuhan kasih hikmat. Alkitab berkata bahwa kalau kamu kurang hikmat, maka mintalah hikmat. Maka Tuhan itu pasti kasih hikmat. Cuma seringkali waktu hikmat itu datang, kita tidak siap menerimanya. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan itu bersifat, segala sesuatu yang ilahi itu kan bersifat supranatural. Maka saudara itu harus bisa menangkapnya, sehingga yang supranatural itu bisa menjadi daging, bisa menjadi nyata. Nah, yuk kita pelajari dulu bagaimana Salomo itu beroleh hikmat. Kita baca di 1 Raja-Raja 3 mulai dari ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman.
Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sekarang aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, Tuhan itu bertanya kepada Salomo apa yang ingin dia minta kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab permintaan Salomo. Nah ini, Tuhan kita itu gentle. Tuhan kita itu kalau sudah tanya, menyuruh kamu meminta, inilah Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang bisa dipercaya. Dia sangat gentle. Kalau dia sudah tanya, apa yang kamu ingin aku berikan kepadamu? Maka yang diminta Salomo apapun pasti dikasih. Karena Tuhan sendiri yang suruh dia untuk meminta. Karena Tuhan kita itu bukan pendusta, bukan manis di bibir, tetapi hatinya beda, tapi Allah kita bisa dipercaya. Nah, apa yang diminta Salomo? Salomo itu tidak tahu kalau yang dia butuhkan adalah hikmah. Makanya dia cuma berkata begini, ayat yang ke-9, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang bisa menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Yang artinya, siapa yang bisa memimpin bangsa yang besar ini? Menghakimi itu bukan main hakim sendiri, menghakimi dengan sekilas pandang, tapi menghakimi itu dia bisa memimpin dengan benar. Bisa memutuskan dengan benar siapa yang salah, siapa yang benar. Dia bisa menetapkan hukum-hukum dengan adil. Nah ini, menghakimi bangsa. Kalau ada orang yang mengadu perkaranya, dia tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Dan dengan hikmat itu, maka dia itu bisa menimbang perkara dan bisa menghakimi setiap orang dengan sangat adil, dengan bijaksana, dan bisa memberikan solusi. Nah itu dalam artian menghakimi. Nah, tadi dikatakan Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara. Dia tidak tahu bahwa yang dibutuhkan hikmat. Maka Tuhan berkata, maka Tuhan itu memberikan dia hikmat. Arti dari Salomo berkata bahwa berikan kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Itu di dalam bahasa Ibraninya itu adalah lev somea, yang artinya adalah hati yang mau mendengarkan. Lev artinya hati, somea artinya mendengarkan atau taat. Jadi, love somea artinya hati yang mendengarkan, dan hati yang taat, bukan telinga ya, tapi hati. Karena hati ini yang harus diurusin. Jadi pada waktu Salomo meminta hati yang bisa menimbang perkara, artinya juga adalah dia membutuhkan hati yang bisa mendengarkan dan hati yang taat. Dan Tuhan menjawab doanya itu dengan memberikan dia hati yang mendengarkan dan hati yang taat. Yang artinya juga hati yang bisa menimbang ya, hati yang bisa menimbang, hati yang bisa bijaksana. Jadi Salomo itu meminta hati yang bijaksana, hati yang bisa menimbang perkara, yang artinya itu adalah hati yang mau mendengarkan dan hati yang taat. Nah, jadi selama Salomo mau mendengar Tuhan, mau mendengar pimpinan Tuhan, mau mentaati apa yang Tuhan katakan, maka dia sedang berjalan dalam hikmat. Makanya hikmat itu kan datangnya dari Tuhan. Tuhan memimpin kita lewat pikiran kita, lewat hati kita. Yang bisa bikin kita taat dan tidak itu kan keputusan hati. Selama kita mau
taat, selama kita mau dengar-dengaran, maka kamu beroleh hikmat. Hikmat itu diberikan, tapi termanifestasi atau enggak, aktif atau enggak, itu tergantung hatimu. Makanya kenapa Salomo kemudian jatuh di akhir hidupnya, walaupun kita bersyukur bahwa sebelum mati dia sudah sempat bertobat, walaupun dia tidak bisa bangkit lagi. Dia tidak bisa naik lagi, ya bertobat hidupnya karena sudah banyak kemurahan yang dia peroleh. Dia tahu dia sudah memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, tetapi dia tidak mau mendengarkan hikmat itu. Siapa banyak diberi, dia banyak dituntut. Demikian juga dengan Salomo. Akhir hidupnya bertobat, akhir hidupnya dia tetap selamat. Tetapi Salomo sudah memperoleh kekayaan, memperoleh hikmat, memperoleh kesegala-galanya. Ternyata akhir hidupnya dia tidak mencapai apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Jadi, Daud itu sampai akhir hidupnya, dia telah mencapai panggilannya, dia mencapai destininya, dia telah melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi Daud telah melakukan kehendak Allah di zamannya sampai dia mati. Tapi Salomo tidak. Tapi puji Tuhan, di akhir hidupnya dia mengakui kesalahannya. Nah, jadi yang kita pelajari di sini, kenapa Yusuf bisa berjalan dalam hikmat? Karena dia dengar-dengaran. Pada waktu dia digoda Tante Potifar, dia itu tidak mendengarkan nafsunya, nafsu masa mudanya. Tapi dia lebih mendengarkan Tuhan di hatinya. Dia tahu itu salah. Dia tahu ini melukai hati Tuhan. Dia tahu ini memberontak, melawan Tuhan. Kalau aku tidak menjaga kekudusanku, siapa yang bisa menolong aku? Aku tidak mau menjadi seturu Tuhan, tetapi aku menjadi sahabat Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, menjadi anak Tuhan yang taat. Kenapa Daniel selama hidupnya dia berjalan di dalam hikmat? Karena dia dengar-dengaran. Makanya kita tidak menemukan kesalahan ditulis dalam kehidupan Daniel. Bahkan Alkitab berkata bahwa teman-temannya aja tidak menemukan kesalahan apapun pada Daniel. Kesalahan Daniel cuma satu, dan itu pun bukan kesalahan dan itu bukan dosa. Karena dia tetap menyembah Tuhannya dan tidak menyembah patung raja, yang artinya sekalipun dia harus dibunuh karena menyembah kepada Allah YHWH, dia tidak akan melanggar itu karena dia mau mengutamakan Tuhan. Dia mau tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Hati yang mendengarkan dan hati yang taat membuat engkau berjalan dalam hikmat. Salomo itu hikmat sudah diberikan, tetapi soal dia mengikuti hikmat dan taat itu pilihan. Jadi hidup kita juga demikian. Makanya jangan berpikir menjadi pelaku firman itu hal yang sulit. Loh, padahal menjadi pelaku firman itu cuma hal-hal yang kehidupan sehari-hari. Contoh, jangan jadi pemarah, sabar, sopan. Terus diajar lagi firman Tuhan, jangan iri. Lalu diajar firman Tuhan untuk menjaga hati. Itu kan hal-hal yang, itu kan hikmat. Terus firman Tuhan berkata, ikatlah persahabatan dengan orang lain bila perlu memakai mamon, karena persahabatan itu penting. Kelolalah keuangan, jangan pelit. Kalau kamu ingin diperlakukan orang seperti apa, maka perlakukanlah seperti itu dulu. Karena apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Itu kan hikmat. Selama engkau mendengar dan taat, maka hikmat itu menuntun kamu. Daud berkata di dalam Mazmur 119, betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Perintahnya, Tauratnya, membuat Daud lebih bijaksana atau lebih berhikmat daripada musuh-musuhnya. Makanya musuh-musuhnya nggak bisa mengalahkan Daud, karena Daud lebih berhikmat daripada mereka. Karena firman itu mengajarkan hikmat. Tapi hikmat itu berguna dan baru menuntun kamu kalau engkau mendengarkan dan taat. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekalipun kita membaca firman Tuhan siang dan malam, tetapi engkau tidak merenungkan dan memahami
yang artinya mendengarkan dan tidak mau mentaatinya, ya sia-sialah. Maka kamu tidak akan berjalan dengan hikmat Allah, tetapi berjalan dengan hikmatmu sendiri. Jadi, tulis di chat, kunci berjalan dalam hikmat adalah memiliki hati yang mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Itu sebabnya setiap saudara yang ingin hidupmu berhasil dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam studi bagi kalian yang masih remaja, dalam pekerjaan, dalam segala hal, saudara butuh hikmat. Dan hikmat itu baru memimpin saudara kalau saudara mendengar dan mentaatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu sekali lagi, kami sangat bersyukur setiap kali mendengar firman-Mu. Kami mendapatkan hikmat yang baru, pengetahuan yang baru. Kami merasa mendapatkan pencerahan hal-hal yang tidak pernah kami ketahui sehingga kami tahu. Firman-Mu terlalu dalam, terlalu luas, terlalu indah untuk kami terus pelajari. Semakin dalam kami menggali, kami semakin melihat ada banyak emas, ada banyak harta berharga di dalamnya yang harus kami terus gali. Sehingga kami penuh dengan ketakjuban melihat hikmat-Mu yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah tidak ada orang yang tidak punya hikmat yang mengikuti YouTube ini, yang mengikuti Mesbah Doa. Firman-Mu berkata, orang yang mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada anak-anak-Mu. Demikianlah Tuhan, biarlah firman-Mu digenapi. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan, dikuasai oleh hikmat, sehingga mereka berjalan dalam kecerdasan, dalam kebijaksanaan, penuh dengan hikmat, melebihi orang lain, dan melebihi musuh-musuh mereka. Sehingga anak-anak-Mu ini berhasil dalam segala hal. Bersyukur kepadamu Tuhan, dan hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang dalam pergumulan. Biarlah pembebasan terjadi, kemerdekaan terjadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok pagi jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk subscribe dan share Mesbah Doa ini kepada teman-teman dan keluarga, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selamanya Kau layak disembah, ditinggikan, oh, untuk selamanya Kau layak disembah, ditinggikan.